Yang namanya pemimpin itu bukan saja pemimpin dalam bidang kenegaraan. Orang yang paling pantas, yang paling berhak diangkat menjadi imam, menjadi pemimpin adalah aqra'uhum, orang yang paling mahir dalam membaca Al-Quran. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang, sangat jauh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dijadikan pemimpin, falyaj'alu amirahum afdalahum. Jadi yang dijadikan pemimpin di antara 3 orang itu adalah orang yang paling afdal di antara mereka. Afdalnya tentu dalam terutama berkaitan dengan kepemimpinan. Ya. Kalau kita melihat kepemimpinan pada masa-masa awal Islam, yang namanya pemimpin itu bukan saja pemimpin dalam bidang kenegaraan atau pemimpin masyarakat, tetapi masuk ke dalam pengertian pemimpinan itu adalah pemimpin solat. Makanya bahasa Arab itu ketika menyebutkan imam, bisa jadi imam solat sekaligus imam dalam sebuah pemerintahan. Dalam kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Baghawi memberikan penjelasan, innama amarahum bidzalika liyakuna amruhum jami'an. Untuk apa? Dalam sebuah perkumpulan, walau hanya terdiri dari 3 orang, diminta supaya diangkat seorang amir, seorang pemimpin, itu amarahum bidzalika liyakuna amruhum jami'an. Supaya urusan mereka itu bisa disatukan, bisa kompak. Tapi tanpa dikelola oleh seorang pemimpin, pasti si A melakukan begini, si B begitu, si C lain lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang koordinir, tidak ada yang mengatur. Kemudian warawa Ahmad wa Muslim wa Nasa'i an Nabi Sa'id wa in kanu salasah falya ummahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Dalam riwayat Ahmad, Muslim, Nasa'i yang juga diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Rasulullah, jika kamu berada 3 orang, maka hendaklah diimamkan atau dijadikan pemimpin salah seorang di antara kamu, wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum. Orang yang paling pantas, yang paling berhak diangkat menjadi imam, menjadi pemimpin adalah aqra'uhum, orang yang paling mahir dalam membaca Al-Quran. Nah, di sini kita coba lihat bedanya pemimpin pada zaman kita sekarang dengan pemimpin pada zaman dahulu. Ya. Kalau kita merujuk kepada tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat kita diminta menjadi mengangkat, mengamirkan seseorang, menunjuk seseorang menjadi pemimpin, itu adalah aqra'uhum, orang yang paling pandai, yang paling mahir membaca Al-Quran. Kenapa? Karena yang namanya imam dahulu itu merangkap dia. Jadi merangkap sebagai imam dalam pemerintahan dan merangkap sebagai imam dalam sholat. Ada riwayat Al-Bazzar dari Abu Hurairah. Kalau tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri, sekarang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in. Idza safartum falya ummukum aqra'ukum. Apabila kamu safar, bepergian, maka hendaklah diimami oleh orang yang paling aqra di kalangan kamu, yang paling pandai membaca Al-Quran. Wa in kana asgharakum. Walaupun orang yang diangkat menjadi pemimpin itu adalah asgharukum. Ya, asgharakum. Orang yang paling paling muda di antara kamu, paling kecil usianya di kalangan kamu. Jadi tidak ada istilah seorang pemimpin itu harus orangnya yang lebih tua, tidak.
Tapi yang menjadi ukuran seorang imam adalah aqra'ukum, orang yang paling mahir menguasai Al-Quran. Walaupun usianya kecil, usianya muda. Wa idza ammakum fahuwa amirukum. Apabila dia sudah menjadi imam bagi kamu, maka dialah sebagai amir kamu. Yang kita senantiasa mengharapkan, ya, pada saat kita pilih seorang imam, ya imam dalam negara atau imam dalam satu perkampungan, dalam suatu kaum, juga imam dalam persoalan salat. Alangkah senang dan bahagianya kita ketika kita mendapatkan seorang imam yang memang betul-betul imam dunia dan imam akhirat. Ini tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita lihat pada zaman sekarang, sangat jauh. Ya, sangat jauh. Ada yang imam fid dunia, tidak imam fil akhirah. Atau imam fil akhirah, tidak imam fid dunia. Ya Allah, ya Rahman.